Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Puput and welcome back to Rumput. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke, seperti biasa, kalau ada aku, pasti aku akan membahas tentang kisah-kisah mistis nih guys, atau kisah-kisah misteri ya. Dan kalau kita ngebahas tentang kisah-kisah mistis, pasti nggak jauh nih sama kisah-kisah hantu. Bener nggak tuh? Nah, kalau kita ngebahas tentang hantu, pasti kalian udah nggak asing lagi nih sama hantu-hantu yang ada di Indonesia. Contohnya ada Miss Kay, Pocica, Tuyul, itu masih banyak lagi dah lah ya. Nah, tapi malam ini aku tuh nggak mau ngebahas tentang hantu-hantu yang ada di Indonesia. Melainkan aku mau ngebahas tentang hantu-hantu paling menyeramkan yang ada di Jepang, guys. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi nih ya. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada hantu Kuchisake Onna. Salah satu cerita mistis yang melegenda nih guys di Jepang itu adalah kisah tentang The Slit Mouth Woman atau yang dikenal sebagai Kuchisake Onna. Sosok ini digambarkan sebagai hantu wanita yang selalu menutupi wajahnya itu dengan entah syal atau masker atau kipas gitu guys. Nah ternyata dia menutupi mukanya itu tuh pakai syal atau pakai masker itu karena katanya mulutnya itu tuh robek guys. Robek dari telinga kiri sampai telinga kanan. Dan katanya dia ini membawa gunting besar yang diceritakan sering muncul, dia ini sering muncul nih di jalanan-jalanan sepi. Menurut cerita yang berkembang, hantu Kuchisake Onna ini sering nih bergentayangan di jalan-jalan sepi pada malam hari guys. Dan kalau kalian apes, entah apes atau beruntung nih ya, Kuchisake Onna akan muncul langsung di depan kalian. Dan dia akan bertanya nih, dia bakal tanya nih sama kalian, apakah aku cantik? Nah, kalau korbannya ini mengatakan iya, Kuchisake Onna ini akan membuka maskernya. Terus menunjukkan bentuk mulutnya yang robek itu tuh, yang robek dari kiri ke kanan itu. Terus dia nanya lagi nih ke korbannya, Kore demo, apakah aku masih cantik dengan keadaan seperti ini? Nah, pada saat itulah, bila si korban ini menjawab tidak, maka dia akan menyerang langsung korbannya tanpa ampun dan tanpa belas kasih dengan menggunakan gunting yang dia bawa. Tapi kalau si korbannya ini menjawab iya, hantu Onna ini bakalan seneng nih guys, terus membebaskan korbannya buat pergi gitu aja. Tapi ada juga nih yang bilang kalau korbannya itu tetap mengatakan iya, Onna ini akan mengikuti korbannya itu sampai ke rumah. Dan dia akan menghabisi korbannya di depan pintu rumah si korban guys. Nah, sama aja bohong, lu mau jawab iya, lu meninggoy, lu jawab kagak, lu juga meninggoy. Gimana itu? Lebih baik kagak usah ketemu. Gue mah kalau misalkan ketemu yang kayak begitu putar balik. Tapi dia tiba-tiba datangnya ya. Udahlah. Untungnya dia ada di Jepang, nggak ada di Indonesia. Oke lanjut ya. Nah, kalau misalkan korbannya ini wanita guys, Onna itu akan merobek mulut korbannya hingga menyerupai dirinya. Tapi kalau korbannya ini anak-anak, dia nggak segan-segan akan memakan anak tersebut. Dan bahkan guys, pada sekitar tahun 1970-an, beberapa sekolah di Jepang ini menyarankan agar murid-muridnya itu pulang dengan cara berkelompok, nggak sendiri gitu guys. Atau muridnya itu ditemenin lah tuh sama gurunya biar dia itu selamat, nggak ketemu sama si hantu Onna ini. Nah, ternyata guys, ada nih cara untuk kita selamat dari hantu Kuchisake ini. Jadi nih, kan tadi aku udah bilang ya, kalau dia tuh pas ketemu korbannya itu bakalan nanya, apakah aku cantik gitu kan ya. Nah, kalian nih harus jawab begini nih guys. Biasa aja,
Atau enggak kalian bilang lumayan, begitu guys. Sehingga si hantu Onna ini, Kuchisake Onna ini bakalan bingung tuh. Terus mikir-mikir dulu tuh dia. Dan di saat itulah guys, itu waktu yang tepat untuk kalian bisa kabur dari hantu Kuchisoka ini. Kuchisoka mulu nih, Kuchisake, Kuchisake Onna. Dan ternyata ada versi lainnya juga nih, yang mengatakan kalau korbannya ini bisa balik nanya juga nih ke hantu si Onna ini. Dia ngomong, apakah saya juga cantik? Ini ngomong nih si korbannya ke si hantu. Nah, pertanyaan itu tuh bakalan ngebuat si hantu Kuchisake Onna ini bingung. Dan ya udah, kalian bisa kabur tanpa harus diikutin sama si hantu tersebut. Lucu juga ya, hantu bisa bingung. Diajak ngomong, pakai ditanya segala, apakah aku juga cantik? Gimana? Oke, lanjut ya. Ternyata guys, banyak nih cerita tentang asal-usul hantu Kuchisake Onna ini. Tapi ternyata yang paling populer dan melegenda adalah kisah tentang seorang wanita yang hidup pada zaman Heian, sekitar tahun 1185 Masehi. Jadi diceritakan dia ini dikaruniai wajah yang sangat-sangat cantik guys. Tapi sayangnya wanita ini nih memiliki sifat yang sangat sombong karena dia merasa cantik gitu. Dan ternyata dia udah menikah nih. Tapi dia ini nih, cewek ini nih sering banget guys selingkuh di belakang suaminya. Dan ternyata suaminya si cewek ini adalah seorang pesamurai yang sangat hebat pada saat itu. Dan sampai pada suatu hari, suaminya ini mengetahui nih guys, kalau istrinya ini berkhianat. Dia pun sangat marah, terus dia sangat kecewa, karena ya itu dia merasa dikhianati kan. Terus abis itu nih, karena ya dia kan punya samurai gitu kan ya, dia itu langsung merobek mulutnya si Onna ini dari kuping kiri ke kuping kanan. Setelah dia merobek mulut istrinya ini, terus si suaminya ini nanya guys, ngomong gitu ke si cewek ini, sekarang siapa yang akan berkata kalau kamu itu cantik? Dan sejak kejadian itu dikabarkan arwahnya si Onna ini bergentayangan dan dia menjadi hantu si mulut robek. Ternyata ada juga nih versi lainnya nih, selain yang versi yang tadi. Jadi dikisahkan gitu ya, si Kuchisake Onna ini adalah seorang wanita yang menjadi korban malpraktik seorang dokter guys. Malpraktik wajah gitu, operasi gitulah ya. Dan konon saat dioperasi ini, sang wanita ini nggak tenang gitu guys, karena bau yang menusuk dari pomade si dokter itu. Sehingga dokter itu nggak sengaja memotong mulutnya si wanita tersebut. Kayak begitu-begitu kan ya, begini robek gitu guys. Tapi emang kagak dibius dia waktu itu. Aneh juga nih cerita. Nah, oke lanjut ya. Karena kesakitan nih, karena ya pasti kesakitan ya, mulutnya robek gitu kan ya. Si wanita ini menyerang balik si dokter itu guys. Dan sayangnya dokter itu tewas seketika. Dan atas peristiwa tersebut, Onna ini menjadi buronan masyarakat nih. Dan sayangnya dia ini harus meregang nyawa oleh para penduduk, ya itu disiksa gitu guys. Dan akhirnya dia ini menjadi hantu yang penasaran. Serem banget ya, kisahnya agak kasihan gitu ya kalau ngelihat versi yang keduanya gitu ya. Oke, kita lanjut. Tadi ada hantu Kuchisake Onna, sekarang yang kedua nih guys. Ada hantu Teke-Teke. Kisah tentang hantu Teke-Teke ini sudah menyebar nih guys, sejak tahun 1960-an. Teke-Teke ini merupakan jelmaan dari seorang gadis sekolah yang jatuh pada jalur kereta api dan badannya ini terpotong menjadi dua guys. Ternyata ada beberapa versi nih yang menceritakan tentang kisah hantu Teke-Teke ini. Versi yang pertama bermula dari seorang siswi yang sedang menunggu kereta bersama teman-temannya nih pada saat itu. Nah, karena teman-temannya ini tahu nih kalau sifat tuh cewek itu, tuh siswi itu takutan orangnya gitu, terus kagetan gitu. Akhirnya teman-temannya ini ngerjain dia tuh.
dengan cara naruh jangkrik di bahunya. Otomatis dia kaget dong, takutan dong dia. Dan karena kaget, akhirnya dia ini nggak sengaja jatuh gitu guys ke sebuah rel kereta api. Dan ternyata pas dia jatuh, pas banget kereta lagi datang. Dan sayangnya dia meninggal dunia ya langsung di situ. Oke, tadi versi yang pertama ya, sekarang kita bahas nih yang versi yang kedua. Jadi, diceritakan ada seorang wanita bernama Kashima Reiko. Dia ini tinggal di kota Hokkaido, Jepang. Suatu malam, Kashima Reiko ini, Reiko, Kashima Reiko ini diserang nih guys, tiba-tiba nih, sama sekelompok gitu, segerombolan para pria gitu guys. Dan sayangnya si Kashima ini menjadi bahan siksaan gitu dari si para pria-pria tersebut. Dan ternyata pas dia udah ditinggal gitu aja sama gerombolan para pria itu, ya udah dia mencoba nih guys untuk mencari bantuan, tapi sayang nggak ada sama sekali yang ngedenger. Dan dia terus tuh mencoba mencari seseorang untuk dimintain pertolongan guys. Hingga akhirnya dia ini terus merangkak sampai akhirnya tiba nih di sebuah rel kereta api, dan sayangnya di situ dia harus pingsan guys. Dan ya pas dia pingsan ya kalian pasti udah tahu lah ya. Ternyata ada sebuah kereta api yang nggak ngeliat ada badannya si Reiko ini di situ. Dan ya udah, badannya Reiko akhirnya dilindas dan badannya itu terbelah menjadi dua bagian. Tubuhnya Reiko jadi kayak dari perut ke atas tuh ada, dari perut bawah hancur gitu. Dan sejak saat itulah Kashima Reiko ini menjadi arwah penasaran yang ingin membalaskan dendamnya sambil mencari kedua kakinya. Dan ternyata hantu ini dipercaya dapat nih berjalan dengan cepat walaupun dia cuma pakai tangan doang gitu kan. Suaranya itu mengeluarkan suara tek 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 gitu, makanya disebut jadi hantu teke-teke, tek gitu. Kalau nih kalau kalian ketemu nih, kalonya ada berapa kalau kalian ketemu sama dia di malam hari dan kalian gak cukup cepat untuk berlari gitu guys, hantu ini akan mengiris kalian menjadi dua bagian seperti dirinya. Dan konon katanya penampakan hantu teke-teke ini emang pernah memakan korban nih guys. Jadi ada nih sebuah cerita yang cukup terkenal gitu ya. Jadi pada suatu sore ada seorang siswi laki-laki lagi jalan nih pulang sekolah nih. Terus tiba-tiba si siswa ini ngedenger nih ada suara gitu di belakangnya. Dan ketika dia nengok ke belakang nih guys, ternyata ada sosok seorang gadis cantik sedang duduk di jendela. Dan siswa itu ngelihat kalau gadis itu lagi duduk nih. Terus tangannya tuh nyender gitu sama bingkai jendela. Jadi ini kan bingkai nih. Ini bingkai. Nah dia begini. Gini nih gitu kayak gini doang. Nih kan bingkai begini doang. Cuman kelihatan cuman segini doang dah badannya gitu guys. Bisa bayangin kan ya. Oke lanjut ya. Nah siswa ini heran nih guys. Kok bisa ada cewek di situ? Sedangkan sekolahnya dia ini cuman dikhususkan untuk laki-laki aja. Nah, singkat cerita, siswa ini terus memandangi si cewek tersebut tuh guys yang ada di jendela. Tiba-tiba guys, gadis itu, cewek itu, tiba-tiba dia bergerak. Terus memeluk dirinya sendiri sambil memegangi sikunya. Kayak, kan dia tadi begini nih. Iya kan? Terus dia begini. Begitu guys. Kayak begini. Gitu kan ya. Dan gadis itu tiba-tiba aja guys. Tiba-tiba keluar dari jendela. Dan badannya itu mendarat di luar kelas. Siswa laki-laki itu langsung kaget lah ya. Kaget bukan main ya. Dia kagetnya tuh bukan karena dia loncat gitu. Bukan. Mau tahu gak apa?
Jadi dia itu kaget karena dia ngeliat wanita itu, apa ya, kalian juga pasti bakalan tahu nih. Wanita cantik itu cuman punya sebagian badannya aja. Dari perut ke atas. Dari pinggang ke bawah nggak ada. Hancur. Berdero-dero. Berwarna merah. Itu cairannya kemana-mana. Dan ya iya, hantu teke-teke ini menunjukkan wujud aslinya ke siswa tersebut. Hantu itu mengejar siswa itu yang sedang ketakutan sembari menyeret tubuhnya dan berjalan dengan tumpangan tangannya menghasilkan suara teket 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 teket. Nah, karena si anak laki-laki ini nggak cukup cepat larinya, siswa itu pun sayangnya berhasil ditangkap sama si hantu teke-teke ini, guys. Siswa ini nggak ketolong lagi. Dia harus menjadi korban dari hantu teke-teke itu. Dan tubuhnya menjadi 2 bagian. Sian banget ya. Ya ampun, nggak ada salah apa-apa jadi korban sama si hantu. Oke, lanjut. Ternyata guys, ada nih. Tadi kan yang pertama, hantu yang pertama ada caranya nih buat ngindarin kan. Dan ternyata di si hantu teke-teke ini ada caranya juga buat ngindarin. Jadi di saat hantu teke-teke ini bergentayangan nih guys, sambil mencari calon korbannya, dia ini sebelum menebas badan korbannya itu, dia bakalan nanya dulu nih sama kayak yang pertama, dia bakal nanya, di mana kakiku? Dan kalau kalian mau selamat, kalian harus menjawab di jalur Meisin. Dan ternyata jalur Meisin ini adalah jalur kereta tempat hantu teke-teke ini meninggoy. Dan tubuhnya terbelah menjadi 2. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan yang pertama itu, si hantu teke-teke ini bakalan nanya lagi nih guys. Nggak cuma satu pertanyaan aja. Dia bakalan nanya, siapa yang memberitahumu? Nah, kalian harus jawab juga nih. Kasima Reiku yang memberitahu. Kadang kalau kalian udah ngejawab itu, si hantu ini bakalan mengajukan sebuah pertanyaan yang tipuan lah gitu. Dia bakalan nanya nih, apakah kamu tahu nama saya? Nah, di sini nih guys, kalian jangan menjawab Kasima. Karena kalau kalian ngomong kayak gitu, itu hantu bakalan menebas tubuh kalian. Pasti kalian bingung. Terus jawabannya apa? Kalau biar selamat dari ini hantu kan? Kalian ini cuman harus menjawab Max Dead Demon. Nah, ternyata guys, kata-kata Kashima ini itu ada artinya. Jadi K itu diambil dari kata kamen yang berarti mas atau masker gitu ya, topeng. Terus kata shi itu diambil dari kata shinin yang berarti dead atau orang mati. Dan kata ma itu artinya demon guys, yang berarti setan. Dan setelah kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari hantu teke-teke ini, nah di situ waktunya kalian untuk bisa lari sekencang-kencangnya. Kalau bisa naik motor deh, kalau ada motor atau nggak mobil. Serem banget mah ini mah yang kedua. Mohon maaf nih. Katanya nih guys, ada nih. Dipercaya nih orang-orang Jepang gitu ya. Kalau aduh bingung juga nih jadinya. Kalau kalian membaca atau mengetahui kisahnya si Kashima ini, dia ini bakalan muncul di hadapan kalian kurang dari 1 bulan. Mohon maaf ini gimana nih? Gue ceritain, kalian ngedengerin? Enggak, guys, bercanda. Dia di Jepang ya, jauh. Nggak mungkin dia bisa nyebrang ke sini. Udah, lanjut ya. Masih ada lagi nih guys, yang terakhir. Yang terakhir ada juga nih, nggak kalah serem dari hantu yang pertama sama yang kedua. Hantu yang ketiga ada hantu Oniro.
Nah, hantu Oniro ini juga merupakan hantu yang paling ditakuti sama orang-orang Jepang, guys. Kenapa? Karena keberadaannya ini masih dipercayai oleh masyarakat Jepang. Sosok Oniro dalam mitologi Jepang ini dipercaya nih guys sebagai perwujudan dari rasa benci dan dendam. Dan dalam legendanya sosoknya ini nih, sosok roh pendendam ini sering dianalogikan dalam bentuk wanita berambut panjang. Dan konon dia ini dapat menyeberang ke dunia manusia dari alam baka untuk melampiaskan dendamnya ke siapapun. Dendam ini juga nggak harus menyerang ke manusia nih guys. Kadang kalau diakumulasikan dendamnya itu tuh si hantu Oniro ini, kalau besar banget gitu guys. Roh ini juga dikabarkan dapat mengundang sebuah bencana alam atau sebuah musibah nih kayak gempa bumi atau kebakaran gitu guys. Saking udah dendamnya udah nggak bisa dibayangin lagi gitu ya. Itu bisa menyebabkan sebuah musibah guys. Dan dalam kepercayaan Shinto atau ajaran Shinto yang merupakan ajaran kepercayaan terhadap dewa dan roh yang dianut oleh kebanyakan masyarakat Jepang, mereka ini memiliki gagasan bahwa setiap objek, baik makhluk hidup lainnya ataupun beberapa makhluk yang tidak benar-benar hidup, itu bisa diisi oleh sebuah roh. Beberapa diisi oleh kami atau roh yang mendiami segala sesuatu. Dan yang lainnya ini diisi oleh Oniro. Selain itu ada juga nih guys, beberapa yang diisi oleh monster yang menyeramkan. Diakui secara universal bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Oniro ini adalah dengan cara menenangkannya guys. Nah, salah satu kisah Oniro ini yang paling terkenal adalah tentang cerita Sugawara no Michizane. Dia ini adalah seorang penyiar dan politis abad ke-9 yang ternyata dia ini diasingkan oleh saingannya nih guys, yang cemburu gitu sama dia. Saingannya ini bernama Fujiwara no Tokihira. Si Fujiwara ini menyarankan Kaisar Daigo ini untuk melakukan banyak hal gitu guys. Salah satunya merebut istana kerajaan. Termasuk menurunkan Michizane untuk menjadi perwira normal dan mengerinya ke sebuah tanah di daerah Dazaifu yang jauh lah di provinsi Chikuzen. Nah, si Michizane ini lalu diasingkan nih guys di daerah tersebut selama 2 tahun. Dan ya sayangnya dia harus meninggal dunia dengan kesedihan. Setelah kematian Michizane, beberapa hal buruk mulai terjadi nih guys. Saat itu tiba-tiba aja muncul sebuah badai dan sebuah kebakaran yang cukup hebat. Dan gak hanya itu, banyak juga orang-orang yang sakit nih guys. Terus sekarat karena sakit itu. Terus sakitnya tuh nggak tahu sakit apa gitu, nggak ditemuin penyakitnya. Dan ternyata seorang peramal ini mengatakan bahwa itu adalah ulah dari rohnya Michizane. Rohnya ini berubah menjadi roh Oniro. Dalam kasus tersebut, arwah Michizane ini ditenangkanlah guys, dengan memberikannya sebuah keadilan dan membangunkannya sebuah kuil Shinto sebagai penghargaan terhadap Michizane di Kyoto. Dan akhirnya roh Michizane ini pun menjadi kami nih guys, atau berubah menjadi sebuah roh yang dihormati. Tadinya roh Jaya. Tadinya roh jahat guys, terus berubah jadi roh baik lah, terus dihormati. Nah, ternyata rakyat Jepang ini senantiasa nih menyukai cerita seperti itu guys. Hingga hari ini kuil ini dibangun untuk mengenang si Michizane ini. Dan kuilnya itu masih ada sampai sekarang guys. Karena si Michizane ini adalah seorang sarjana dan penyiar yang sangat baik, sehingga kuilnya ini dijadikan sebagai tempat berdoa bagi siswi atau siswa yang akan mengikuti sebuah ujian. Ini meminta doa lah mereka, menurut kepercayaan mereka ya di sana. Oke,
Itu dia guys, kisah tentang hantu-hantu yang paling ditakuti di Jepang. Menurut kalian gimana? Dari ketiga hantu itu, mana yang paling serem? Coba komen di bawah. Kalau aku sih ya, hantu teka-teka itu tuh, hantu si teka-teka. Serem. Kita ngelihatnya udah serem nih, dia setengah badan. Terus larinya ternyata lebih cepet nih dari kita. Mendingan naik motor gitu ya kalau jalan, nggak usah pakai jalan kaki. Kalau di Jepang kan jalan kaki nah semuanya. Udah kita kalau main di Jepang naik motor aja biar kagak ketemu hantu teke-teke, biar dia kalah cepet gitu. Oke, sebelum aku mengakhiri episode malam ini, aku minta buat kalian yang baru datang nih, jangan lupa guys. Untuk apa? Untuk selalu support Rumpot dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan aku Puput, pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.